Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang gadis yang masih berusia sangat muda, dan si gadis itu masih berseragam sekolah di SMP Negeri Sukoharjo di kota Solo. Gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang mengenaskan, dengan beberapa luka sayatan senjata tajam yang terdapat di wajahnya, dan leher dari si gadis juga hampir terputus dari tubuhnya. Diketahui bahwa gadis muda itu bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki, dan dirinya dihabisi oleh seorang pria yang sebelumnya sempat memesan jasanya di sebuah aplikasi dewasa. Menurut keterangan yang saya himpun dari beberapa artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa gadis yang menjadi korban atas kekejaman itu bernama Elpira yang berusia sekitar 14 tahun dan bertempat tinggal di kota Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah. Elpira diketahui bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki sejak beberapa bulan yang lalu. Gadis yang masih berseragam sekolah SMP tersebut menjual tubuhnya di sebuah aplikasi dewasa. Kejadian mengerikan yang menimpa Elpira berawal dari kesaksian temannya. Pada saat itu dirinya mengantar si gadis untuk melakukan pertemuan dengan seorang pria di sebuah hotel ternama di kota Solo. Pertemuan di antara mereka terkait kesepakatan transaksi persetubuhan. Si pria memesan si gadis yang baru berusia sekitar 14 tahun itu untuk menemaninya di atas ranjang kasur selama 1 jam. Mereka kemudian bertemu di sebuah lobi hotel di daerah Sukoharjo. Mereka selanjutnya mencoba untuk melakukan pendaftaran ke resepsionis. Namun ternyata kamar yang berada di hotel tersebut sudah penuh dengan pengunjung yang lain. Si pria dan si gadis kemudian melakukan perundingan dan akhirnya menyepakati bahwa transaksi persetubuhan di antara mereka akan dilakukan di indekos tempat tinggal dari si pria yang menjadi pelanggannya tersebut. Dua teman dari si gadis yang mengantarnya untuk bertemu dengan si pelanggan kemudian memutuskan untuk berpisah dengan si gadis tersebut. Mereka kemudian menuju ke suatu tempat tongkrongan sambil menunggu si gadis menyelesaikan pekerjaannya. Si gadis itu akhirnya pergi mengendarai sepeda motor bersama dengan pria yang menjadi pelanggannya. Tidak ada rasa kecurigaan yang berada di benak dari kedua teman si gadis. Mereka melihat si pria yang menjadi pelanggan temannya itu seperti pria yang biasa dilayani oleh si gadis. Mereka kemudian asik mengobrol dan menikmati malam yang dingin di kota Sukoharjo. Namun beberapa jam selanjutnya, firasat yang buruk tiba-tiba saja berada di benak salah satu teman dari si gadis. Terlebih pada saat itu mereka tidak mendapatkan kabar apapun dari si gadis yang sedang bersama dengan pelanggannya. Mereka juga sempat menghubungi ponsel kepemilikan dari si gadis, namun tidak kunjung mendapat jawaban darinya. Kepanikan dari mereka kemudian muncul secara tiba-tiba setelah mendapat kabar dari pacar dari si gadis yang juga tidak mendapat kabar apapun. Namun pacar dari si gadis itu sempat dikirimi sebuah alamat yang menunjukkan terakhir kali si gadis itu berada. Mereka kemudian memutuskan untuk bergegas cepat mendatangi alamat tersebut, yang tidak lain adalah tempat tinggal indekos dari pria yang menjadi pelanggan dari si gadis. Setelah sampai ke titik lokasi, mereka kemudian mencari keberadaan si gadis ke beberapa orang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dan setelah beberapa menit melakukan pencarian, mereka kemudian dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengerikan di lokasi yang tidak jauh dari alamat yang dikirimkan oleh si gadis. Saat itu seorang petugas keamanan menemukan sebuah tubuh dari seorang perempuan yang sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuh dari perempuan itu ditemukan di halaman belakang rumah dengan wajah yang sudah hancur akibat beberapa luka tusukan senjata tajam. Penemuan dari tubuh perempuan itu akhirnya dicari tahu oleh kedua teman dari si gadis. Dan setelah mereka melihat secara lebih dekat, mereka langsung dibuat lemas dan tidak berdaya. Salah satu teman dari si gadis bahkan sampai berteriak hingga sangat keras, dia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dirinya saksikan. Penemuan dari tubuh perempuan itu ternyata adalah tubuh dari teman mereka itu sendiri. Petugas keamanan dan para warga di sekitar kemudian memutuskan untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak instansi terdekat. Dan setelah beberapa menit kemudian, pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari gadis itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Kedua teman dari si gadis juga dibawa oleh pihak kepolisian. Mereka kemudian diminta untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kedua teman dari si gadis itu selanjutnya menceritakan kronologis atas peristiwa yang mengerikan tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa si gadis sebelumnya telah melakukan transaksi persetubuhan dengan seorang pria di media sosial.
Kedua teman dari si gadis juga memberikan beberapa ciri atau bentuk tubuh dari pria yang terakhir kali bersama dengan temannya tersebut. Setelah mendapat keterangan dari kedua teman korban, pihak kepolisian juga menginterogasi beberapa warga di sekitar lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan satu identitas dari seorang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu diketahui menyewa sebuah indekos di wilayah tersebut. Dan pekerjaan sehari-hari dari terduga pelaku itu adalah seorang pengamen di salah satu jalan utama di kota Sukoharjo. Tidak butuh waktu yang cukup lama, pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku itu ternyata sedang mempersiapkan beberapa pakaian untuk melarikan diri ke tempat tinggal istri dan anaknya di Provinsi Kalimantan. Namun aksinya keburu terungkap dan dirinya kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Terduga pelaku yang bernama Nanang Tri Hartanto dan berusia sekitar 21 tahun. Awalnya menyangkal semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Namun karena interogasi yang sangat mendalam dari pihak kepolisian, terduga pelaku itu tidak bisa mengelak atas peristiwa yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Nanang Hartanto kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru mengenal korban hanya pada malam itu saja. Perkenalan di antara keduanya terjadi di sebuah aplikasi media sosial. Saat itu dirinya sedang butuh kehangatan dari seorang perempuan, dan dirinya kemudian mengirimkan pesan terselubung itu ke akun media sosial milik dari korban. Dari sana kemudian terjadi kesepakatan persetubuhan antara Hartanto dan gadis itu di sebuah hotel di kota Sukoharjo. Namun karena hotel yang disepakati mereka sudah penuh, Hartanto kemudian membujuk Elpira untuk melakukan persetubuhan tersebut di indekos kepemilikannya. Karena tidak ada pilihan yang lain, si gadis akhirnya menyetujui atas kesepakatan dan bujukan dari Hartanto. Nanang Tri Hartanto kemudian membonceng gadis itu menggunakan sepeda motor untuk menuju ke tempat tinggalnya. Setelah sampai di indekos miliknya, Hartanto kemudian mengajak si gadis untuk masuk ke dalam dan memintanya untuk segera melakukan persetubuhan tersebut. Gadis yang baru berusia sekitar 14 tahun itu ternyata sangat berpengalaman di ranjang kasur. Hartanto menikmati sekujur tubuh dari Elpira dengan penuh nafsu yang sangat memuncak tinggi. Desahan dari si gadis juga menambah bumbu persetubuhan itu lebih nikmat dari yang pernah Hartanto lakukan sebelumnya. Singkat cerita, setelah 1 jam melakukan persetubuhan itu, si gadis kemudian ingin menyudahi hubungan gelap tersebut. Karena memang dalam kesepakatan, waktu durasi atas persetubuhan mereka hanya selama 1 jam. Namun libido nafsu birahi dari Hartanto sangat tinggi. Dirinya kemudian membujuk si gadis untuk melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya. Dan dirinya berjanji akan menambah jumlah bayaran dari kesepakatan yang sebelumnya. Akan tetapi karena gadis itu merasa sudah tidak enak badan, dirinya kemudian menolak ajakan dari pelanggannya tersebut. Gadis itu selanjutnya memaksa si pria untuk membayar dan dirinya akan segera pergi dari indekos tersebut. Namun karena nafsu yang sudah teramat tinggi dari Hartanto, dirinya kemudian kesal permintaannya ditolak begitu saja oleh gadis tersebut. Hartanto selanjutnya menahan gadis itu pergi sebelum kembali melayani dirinya hingga yang kedua kali. Namun karena si gadis sudah tidak mau, dirinya bersikukuh untuk menolak ajakannya. Hartanto kemudian mengancam si gadis, dirinya kemudian mencekik lehernya dengan begitu sangat kuat. Dari sana bisikan-bisikan itu muncul, begitu saja bisikan itu mengajak Hartanto pada sebuah perbuatan yang sangat mengerikan. Selain mencekik si gadis dengan begitu kuat, Hartanto juga mengambil sebilah obeng yang berada di atas meja. Obeng tajam itu selanjutnya tanpa ampun dirinya hujamkan ke wajah dari gadis tersebut. Hartanto sudah berada di luar batas rasional dari seorang manusia. Di dalam pikirannya seperti hanya satu tujuan, untuk menghabisi gadis muda tersebut dengan cara yang paling sadis. Sebenarnya terjadi perlawanan dari si gadis, tubuh yang kecil itu mencoba meronta dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun cengkraman dari Hartanto ternyata lebih kuat, si gadis tidak bisa menahan dan hanya pasrah dengan perlakuan Hartanto terhadap dirinya. Sirup merah seketika muncul dari wajah si gadis, obeng itu berhasil membuat lubang yang cukup besar di wajahnya. Selain menggunakan obeng tajam, Hartanto juga memutuskan untuk menikam leher si gadis menggunakan pisau yang berada di kamar indekos miliknya. Tubuh dari si gadis ketika bergetar dengan sangat kuat, dirinya sudah tidak bisa menahan atas rasa sakit yang dirinya rasakan di tubuhnya. Terlebih sayatan pisau itu menyentuh kulit dari lehernya dan membuat si gadis kehilangan banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya.
Gadis tersebut kemudian memejamkan matanya. Melihat samar-samar pelaku yang sudah menyakitinya, dirinya selanjutnya menghembuskan napas terakhir dalam bentuk sebuah penyesalan. Akibat perbuatan yang sudah Nanang Hartanto lakukan terhadap gadis yang berusia sekitar 14 tahun tersebut, dirinya harus mendekam dalam sebuah jeruji penjara. Dan Hartanto divonis oleh pihak pengadilan untuk menjalani 20 tahun kurungan penjara